Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang berada di gugus depan Surabaya 413414 yang berpangkalan di Unesa. Di sini adalah pangkalan Pandega. Ini dia papan namanya. Lalu ada apa di dalamnya? Kita akan melihat produktivitas seorang Pandega. Ya. Nah, yang pertama, ternyata anak-anak Pandega sudah pandai memproduksi kain rentan, ya, komunikasi. Sehingga teman-temannya masuk sudah dicegat oleh gambar-gambar yang memberikan daya tarik bagi dia. Termasuk itu di situ ada Pramuka Unesa ini. Nah, ini posternya. Kemudian ketika kita mau masuk, ini ada Pramuka Unesa. Ini gapura ini, tali temalinya adalah buatan anak-anak sendiri, buatan Pandega sendiri, dan ini bongkar pasang, setahun sekali akan dibongkar untuk dibuat lagi oleh adik-adik yang baru sehingga semua punya pengalaman. Ya, kita masuk. Nah, ini selamat datang di Geraha Bakti Pramuka Unesa. Ini sanggarnya. Di sini ada ruang rapatnya, ada administrasinya, dan ada tulisan. Luar biasa. Ini sepatunya ditata dengan rapi. Nah, terus pohon ini ditanami oleh adik-adik sehingga bisa kelihatan rindang, ya. Ditanami pohon rembesi ini. Nah, cukup subur dibuat desain oleh adik-adik seperti ini. Nah, yuk kita produksi apa lagi Pandega itu. Kita lihat ini aneka tanaman. Nih. Pot ini, ya, pot, ini buatannya adik-adik semua ini, semua pot-pot ini, dan tanamannya asik-asik, ya, lucu-lucu, asik-asik, dan kadang dijual oleh adik-adik dan uangnya untuk mengelola organisasi. Seperti pohon ini asik sekali, ini buatan adik-adik, ya, adik-adik Pandega, karena memang Pandega harus berburu. Ini asik sekali, ya. Pioneeringnya, penyangganya ini buatannya adik-adik semua, ya, buatannya adik-adik. Nah, berikutnya apa yang dilakukan oleh seorang Pandega, yaitu membuat kursi. Ini kursi. Ya, kita bisa duduk di sini. Nah, ini ban bekas yang dicat, kemudian ditambahi kayu, dipaku sendiri oleh adik-adik, lalu diberi tali sehingga kita bisa duduk. Nah, ini buatan Pandega, ya. Lalu ini tiang ini adalah kayu jati yang kering yang sudah tidak dipakai oleh adik-adik, di pernis, ya, digilatkan lalu diberi penyangga, ada tanamannya di atas itu, ada tunas. Ini buatannya Pandega, bukan tukang yang membayar, tapi buatan adik-adik, termasuk penataan batu kerikil di bawahnya, ya. Batu kerikil di bawahnya ini mengandung arti 8 mata angin. Ini 8 kepemimpinan atau hasta berata, ya. Pemimpin itu sepertilah matahari, seperti bumi, seperti samudra, seperti angin, seperti api, seperti bulan, ya. Kemudian seterusnya. Dan ini bisa bercerita ketika adik-adik duduk bersama. Yuk, kita berikutnya ini, ya, ini tempat duduk ini buatan adik-adik. Ini buatan adik-adik, ya, bisa untuk duduk. Nah, duduk begini, ini buatannya adik-adik, ya. Termasuk kursi ini buatan adik-adik, ya. Karena memang sudah Pandega, jadi Pandega itu sudah mampu merancang, kemudian menerapkan,
menali dengan kekokohan tertentu, tidak goyang, tidak goyang. Ya, ini buatan adik-adik. Termasuk ini pioneering rak, ini rak berkaki 4 ini. Ini rak ini pioneering kencang sekali, kencang, ya, kencang, buatannya adik-adik. Ya, ini buatan adik-adik dan mereka berkarya ketika berlatih karena memang banyak bambu, banyak tali, dia mampu membuat seperti itu. Kemudian ini adik-adik juga membuat tempat duduk ya seperti prototip kayu, tapi ini semen yang diatur oleh adik-adik dibuat. Ini ada banyak untuk duduk karena ketika berlatih banyak yang datang. Yuk ya, kita jalan berikutnya ya. Nah ini pot-pot ini, ini buatan adik-adik, ditata ya, diberi lampu, ini yang menggantung ini. Yuk kita selanjutnya melihat karya adik-adik ini, ikan lele ya, daur ulang air. Nah ini sirkulasi air untuk kolam lele, yang di bawah itu lele, lalu airnya ditumpah ke atas untuk mengairi sawi, ini kangkung, ya ini ada tulisan bayam kangkung, lalu airnya balik lagi ke kolam di bawah sehingga air itu tetap sirkulasinya dengan bagus. Ini buatan adik-adik sendiri, ya, dibuat sendiri, diatur sendiri, dan dari sini tentu ada pengalaman-pengalaman yang bagus. Dibuat atapnya itu bawah lele ya, coba lihat nih lelenya. Nah, itu lele, ini kangkung ya, dan ini sawi, dan sudah panen berkali-kali ya, sudah panen berkali-kali. Lalu ini ada tanah-tanah yang siap untuk ditanami oleh adik-adik ya. Nah, yuk kita lihat lagi apa hasil karya adik-adik. Mereka ternyata juga bercocok tanam timun. Ini timun ya. Ini timun yang mencoba dari galon yang diisi tanah, kemudian ada campuran pupuk tentunya timun. Tapi ada yang subur, ada yang tidak. Nah, mungkin yang subur ini karena kandungan airnya tidak terlalu banyak, yang tidak subur itu airnya tidak bisa keluar, ya, meresap. Kemudian ini ada tanaman pisang, ya, pisang ini, itu tanamannya adik-adik dan sudah panen sekitar 3 kali. Adik-adik sudah menikmati panenan itu, ada pisang ya. Kemudian kalau ke hutan, adik-adik selalu bawa tanaman yang dari hutan. Ada tanaman-tanaman ini tanaman dari hutan dibawa oleh adik-adik. Jati apa ini ya? Jati hutan, tapi bukan, nggak ada kayunya ya. Lalu nanam pohon kelapa, lalu menanam tebu. Itu kreasi seorang Padega mentimun ini. Yuk kita lihat lagi. Ada apa sih adik-adik? Kita lihat lagi di sini. Adik-adik punya toga, ya, toga. Ada toga itu di situ, ada toga, itu ada kunir, ya, kunir itu kunyit ya. Ada kunyit, kemudian ada terong, ada tanaman yang lain. Nah, ini dikembangkan oleh adik-adik, ya, dikembangkan dengan baik. Seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat apa yang harus dilakukan oleh adik-adik. Nah, ternyata adik-adik kita itu rencana yang baru di tahun 2024 dan itu tiap tahun punya lini masa, punya roadmap. Kita lihat ya. Ini mulai kemarin Minggu ya, guyup warga Racana, artinya pertemuan anggota dengan pengurus Racana setelah Racana melakukan pendadaran. Lalu ada lini masa nanti 4 Februari. Ya, ada 1, 2,
Ini Maret ya, mestinya 4 Maret. Ini ada 1 sampai 3 Maret keliling. Di sini ada kegiatan Ramadan, terus ada kegiatan 45, ada GPR ini Mei, terus di sini ada GKP bulan Juli, kemudian ada Expo UKM, ada KMD di sini, ada Udikram, ada Kemah, ya Kemah Bakti, ada HUT, dia Musdega terakhir. Jadi ini ada roadmap yang bisa diperhatikan dan ini keterangan singkatannya. Luar biasa adik-adik ya, luar biasa. Kemudian Racana ini juga punya kontrak. Ini kontrak Racana Putra, kami Dewantara Progresif Produktif. Ini Ketua Racana, Safaru. Besarkan nama Racanamu, bukan namanya besar di Racana. Ya. Lalu ini pemangku adat, itikat baikmu untuk Racanamu, pastikan manfaatnya akan kembali padamu. Di sini anggota-anggota yang lain bidang giat, dan ini kontrak Racana dalam setahun. Ini tradisi tiap tahun, ya. Ini nanti tahun depan akan dibongkar lagi, muncul kontrak Racana lagi. Yuk, sekarang kita lihat kontrak yang putri. Nah, ini yang putri, ada kontrak. Ini kontrak yang putri, bunyinya bakti kami untuk Kartini. Di sini ada ketua Racananya, Racana Putri. Mari bersama-sama untuk 1 tahun ke depan, saling bertanya, saling apa ini ya, dan jangan lupa untuk tetap bercengkrama. Esensi dari organisasi tidak hanya tentang suksesnya sebuah proses, tapi dia juga tahan bersama hingga akhir. Dan seterusnya, ini tulisannya anggota Dewan Racana. Luar biasa, ini adalah kontrak kerja, kontrak Racana berbakti. Kalau tadi itu yang putra, ini yang putri. Baik, kemudian Racana itu memberikan exposure atau pajanan di atas, ya. Ini untuk semua anggota, semua pembina, semua alumni. Di sini ada divisi Kolamata, divisi Cyber, lalu ada divisi Pawira. Pawira itu divisi di bidang wirausaha. Jadi ada jual beli, dagang, bisnis, dan seterusnya. Lalu ada divisi Wirabumi, ini divisi yang bergerak di lingkungan hidup. Ya, lalu mereka menuliskan exposure atau pajanan Pusaka Racana. Ini Pusaka Racananya untuk putra putri sama. Ini Trisula ya. Ini Trisula dan ada di dalamnya. Ini Pusaka Racana. Itu janji mereka, ya, janji mereka. Kemudian ini lambang Racana. Ini lambang Racana seperti ini tertera di bajunya adik-adik ya. Ini date-nya tertera di adik, tapi ini artinya di sini. Oke, kemudian ada gambar-gambar ini, gambar-gambar. Ya, ini ya. Ada gambar-gambar skema bakti pelantikan, gladi pengelola Racana, gladi kepemimpinan, gladi alam bebas. Ini supaya dilihat oleh semua warga yang tahun ini juga akan dilakukan, karena itu program tetapnya. Lalu yang itu ada adat wisuda, adat pernikahan, adat malam ulang janji, adat malam Dewan Racana, adat malam Kartini. Yang di sebelah sana masalah adatnya. Nah, di sini ini kata-kata bijak dari nama Racana. Jadi ada kata bijak dari Dewantara karena Racananya adalah Dewantara. Ini Kartini karena Racananya Kartini. Dewantara bunyinya Ingat Sosuntuwodo, Imatio Mangundaso, Bumi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Sedangkan yang Kartini, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi, bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidupku? Luar biasa.
Nah, itu karya adik-adik dan masih banyak karya yang lain. Yuk, kita sekarang akan lihat perlengkapannya adik-adik. Nah, sekarang kita berada di gudangnya adik-adik. Nah, ini ada kumpulan payung, kumpulan tali, kumpulan gas ketika kemah, ya. Lalu ada kumpulan plastik untuk game, ya. Ini tali-tali banyak, ya. Alat-alat, ada pasa, ada ini banyak sekali. Kemudian ini ada pelbet, lalu di sana ada seragam, spanduk dan sebagainya, ya. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, ini di atas ditata tongkat. Ini tongkat ini bagus nih, rapi. Ini ya. Ini. Nah, ini tongkat semua di atas, ditata di atas. Ya. Ini coba lihat tongkat ini. Ini digunakan ketika kegiatan berkemah atau kegiatan yang lainnya. Ada bambu, ada paralon, ya. Lalu ada dapur di sini. Ya, mereka masak sendiri, ya. Ada dapur. Begitulah adik-adik, ya. Pandega, karena Pandega itu tanpa diperintah dia melakukan, tanpa disuruh dia melakukan. Yang penting pembina tinggal memfasilitasi. Demikian, ya. Sampai di sini. Salam Kayano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.